Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Almadani Adelia, mahasiswi jurusan Akuntansi Universitas Andalas tahun 2016. Sebelumnya yang saya hormati Bapak Niki Lutfiarman selaku dosen pembimbing. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan penelitian saya yang berjudul Karakteristik Dewan Komisaris dan Pengungkapan Sustainability Report, studi empiris pada perusahaan industri manufaktur dan penghasil bahan baku yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016 sampai 2019. Pada presentasi kali ini terdapat 5 topik pembahasan. Yang pertama bab 1 pendahuluan, lalu bab 2 tinjauan literatur, bab 3 metode penelitian, bab 4 hasil dan pembahasan, lalu yang terakhir bab 5 penutup. Baiklah, kita akan masuk pada bab 1 pendahuluan. Pertama yang akan dibahas yaitu latar belakang. Perkembangan dunia usaha saat ini menuntut perusahaan untuk meningkatkan perhatiannya kepada lingkungan dan sosial. Perusahaan diharapkan tidak hanya mementingkan kepentingan manajemen dan pemilik modal, namun juga karyawan, konsumen, masyarakat, dan lingkungannya. Perusahaan telah mengalami peningkatan tekanan dari stakeholder untuk mencapai keberlanjutan dengan menjadi layak secara ekonomi dan bertanggung jawab secara lingkungan dan sosial. Sustainability Report merupakan salah satu media bagi perusahaan untuk menginformasikan kinerja organisasi dalam aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. Namun, publikasi Sustainability Report di Indonesia masih bersifat sukarela. Tidak ada aturan baku yang mewajibkan untuk menerbitkan laporan ini. Namun hal ini tidak mengurangi niat perusahaan untuk mengungkapkannya, karena tuntutan masyarakat akan peran perusahaan dalam memberikan manfaat, mendorong perusahaan untuk memberikan informasi yang lebih transparan, akuntabel, serta praktik corporate governance yang semakin baik. Selain itu, mekanisme dan struktur corporate governance ini dapat dijadikan sebagai infrastruktur pendukung terhadap praktik dan pengungkapan sustainability report. Penelitian sebelumnya telah menetapkan bahwa mekanisme corporate governance memainkan peranan penting dalam kualitas pelaporan keberlanjutan dan kinerja keberlanjutan. Komposisi dewan adalah salah satu bagian penting dari struktur corporate governance. Komposisi dewan dalam suatu perusahaan memiliki dampak besar pada praktik dan prosedur pelaporan perusahaan itu. Akibatnya, banyak penelitian yang telah mengidentifikasi hubungan yang signifikan antara dewan perusahaan dan kualitas pelaporan keberlanjutan. Namun, di antara banyaknya penelitian yang dilakukan, hanya sedikit yang meneliti dampak dewan terhadap laporan keberlanjutan secara keseluruhan. Sebagian besar cenderung berfokus hanya pada aspek lingkungan tanpa mempertimbangkan aspek ekonomi dan sosial. Oleh karena itu, penelitian ini membahas tentang dampak komposisi dewan perusahaan pada kualitas pelaporan keberlanjutan secara keseluruhan maupun terhadap masing-masing aspeknya, yaitu aspek ekonomi, lingkungan, dan sosial. Berdasarkan penjelasan pada latar belakang dapat dirumuskan permasalahan yang pertama, apakah ukuran Dewan Komisaris berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan dalam Sustainability Report? Yang kedua, apakah proporsi komisaris independen berpengaruh terhadap pengungkapan dalam Sustainability Report? Dan yang ketiga, apakah proporsi komisaris wanita berpengaruh terhadap pengungkapan dalam Sustainability Report? Berdasarkan perumusan masalah, maka tujuan dari penelitian ini yang pertama untuk mengetahui apakah ukuran Dewan Komisaris berpengaruh terhadap pengungkapan dalam Sustainability Report. Yang kedua, untuk mengetahui apakah proporsi komisaris independen berpengaruh terhadap pengungkapan Sustainability Report. Dan yang ketiga, untuk mengetahui apakah proporsi komisaris wanita berpengaruh terhadap pengungkapan dalam Sustainability Report. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi perusahaan untuk memberikan kontribusi dalam menyampaikan informasi dan masukan sebagai pertimbangan dalam pembuatan kebijakan untuk lebih meningkatkan keberlanjutannya dan kepeduliannya terhadap lingkungan. Yang kedua, bagi investor, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan membantu investor untuk mempertimbangkan aspek-aspek yang perlu diperhatikan dalam berinvestasi di perusahaan. Dan yang ketiga, bagi pemerintah selaku regulator, penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai masukan dan bahan referensi untuk menentukan dan mengatur mekanisme pengungkapan Sustainability Report di Indonesia.
Lalu yang terakhir, bagi akademisi, penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan memberikan kontribusi bagi para akademisi dalam mengembangkan penelitian ini di masa yang akan datang. Selanjutnya, bab 2, tinjauan literatur. Kita masuk ke dalam landasan teori, yaitu pembahasan yang pertama, sustainability report, yang didefinisikan sebagai alat komunikasi stakeholder dengan tujuan untuk menunjukkan bagaimana perusahaan menangani dampak ekonomi, lingkungan, dan sosial mereka. Alat laporan ini biasanya berisi informasi keuangan dan non-keuangan. Praktik pengungkapan sustainability report ini dilandasi oleh teori stakeholder dan teori legitimasi. Sekarang ini, sustainability report perusahaan di Indonesia, di dunia, hampir seluruhnya menggunakan standar pelaporan yang digagas oleh GRI. Terdapat dua jenis pengungkapan dalam GRI standar, yaitu pengungkapan standar universal dan pengungkapan topik spesifik yang terdiri dari standar ekonomi, lingkungan, dan sosial. Dan ada beberapa prinsip dari pengungkapan sustainability report itu sendiri. Yang pertama, keseimbangan, keterbandingan, akurasi, ketepatan waktu, kejelasan, dan keandalan. Lalu pembahasan tentang corporate governance. Salah satu teori yang relevan dengan corporate governance ini adalah teori keagenan, bahwa corporate governance berfungsi sebagai penyelarasan kepentingan antara para stakeholder dan memastikan bahwa setiap pihak yang terlibat dalam perusahaan bekerja sesuai dengan keharusan dan peraturan agar tercapai tujuan bersama. Dalam konteks pengendalian, peranan Dewan Komisaris sangat penting dalam mekanisme internal corporate governance. Dewan Komisaris sebagai mekanisme pengendalian internal tertinggi yang bertanggung jawab secara kolektif untuk melakukan pengawasan dan memberikan masukan kepada direksi, serta memastikan bahwa perusahaan melaksanakan corporate governance-nya dengan baik. Karakteristik Dewan Komisaris yang akan diteliti yaitu ukuran Dewan Komisaris, proporsi komisaris independen, dan proporsi komisaris wanita. Penelitian sebelumnya telah cukup banyak dilakukan. Beberapa penelitian menggunakan atribut yang beraneka ragam, namun berbagai penelitian tersebut memiliki hasil yang berbeda-beda atau tidak konsisten antara penelitian yang satu dengan penelitian yang lain. Penelitian tersebut terdiri dari yang pertama tahun 2006, ada Cheng dan Courtney. Di tahun 2011 penelitian Post et al. Tahun 2012 penelitian oleh Michael dan Parbonetti, Rao et al. Dan Rapti et al. Di tahun 2013 penelitian Sari, di tahun 2014 penelitian Aziz dan Shanu et al. Di tahun 2016 penelitian Trireksani dan Jajadikerta. Di tahun 2018 ada penelitian Ong dan Jajadikerta. Berdasarkan tinjauan literatur dan penelitian terdahulu, hipotesis yang diuji dapat dilihat pada slide berikut. Kerangka konseptual yang digunakan dalam penelitian ini dapat dilihat pada slide berikut. Bagian selanjutnya yaitu bab 3, metode penelitian. Desain penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif di mana data yang digunakan adalah data sekunder. Populasi dan sampel dalam penelitian ini, populasinya adalah perusahaan industri manufaktur dan penghasil bahan baku yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016 sampai 2019. Prosedur pemilihan sampel dengan menghitung ukuran sampel menggunakan rumus Lovin untuk mempersempit populasi. Dan teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah metode purposive sampling. Selanjutnya, teknik pengumpulan data. Penelitian ini menggunakan data sekunder yaitu laporan tahunan dan laporan keberlanjutan perusahaan yang diperoleh dari situs resmi Bursa Efek Indonesia dan website perusahaan yang bersangkutan menggunakan teknik dokumentasi. Variabel penelitian ini terdiri dari variabel dependen yaitu pengungkapan sustainability report dengan cara mengumpulkan informasi keberlanjutan menggunakan konten analisis dan penilaian berdasarkan poin yang diadopsi dari indeks pelaporan keberlanjutan GRI standar yang ditetapkan dalam indikator ekonomi, lingkungan, dan sosial. Untuk penilaian masing-masing indikator diberi nilai 1 atau 0 berdasarkan ada tidaknya item pengungkapan. Lalu, variabel independen yang terdiri dari ukuran Dewan Komisaris, proporsi komisaris independen, dan proporsi komisaris wanita. Untuk teknik analisis data, yang pertama itu ada analisis statistik deskriptif, yaitu menganalisis data dengan memberikan gambaran data dengan melihat nilai minimum, nilai maksimum, nilai rata-rata, dan standar deviasi.
Lalu yang kedua ada uji asumsi klasik yang bertujuan untuk memastikan agar hasil penelitian ini valid dan data yang digunakan secara teoritis tersebut konsisten, tidak bias, serta penaksiran koefisien regresinya efisien. Uji asumsi klasik ini terdiri dari yang pertama uji normalitas yang dilakukan dengan tujuan agar dapat memperoleh informasi mengenai data tersebut berdistribusi normal atau tidak. Lalu yang kedua ada uji multikolinearitas yang dilakukan untuk mengetahui apakah ada korelasi antara masing-masing variabel dan juga untuk melihat hubungan linear di antara variabel-variabel di dalam model penelitian. Lalu yang ketiga ada uji heteroskedastisitas yang berfungsi untuk melihat apakah terdapat perbedaan varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan lainnya. Dan yang terakhir, uji autokorelasi yang bertujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya korelasi yang terjadi antar data penelitian berdasarkan urutan waktu. Lalu selanjutnya, analisis regresi berganda yang digunakan untuk menguji pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Selanjutnya, pengujian hipotesis. Pengujian hipotesis ini terdiri dari koefisien determinasi, yaitu mengukur seberapa jauh kemampuan model regresi dalam menjelaskan variasi variabel dependen. Lalu yang kedua, uji statistik F yang bertujuan untuk mengetahui apakah seluruh variabel independen yang terdapat di dalam model regresi mempunyai pengaruh secara simultan terhadap variabel dependen. Dan yang terakhir ada uji statistik T yang bertujuan mengukur seberapa besar variabel independen secara parsial berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen dengan asumsi terhadap variabel lain adalah konstan. Selanjutnya kita masuk ke bab 4, hasil dan pembahasan. Pengamatan pada objek penelitian dilakukan dengan meneliti annual report dan sustainability report perusahaan industri manufaktur dan penghasil bahan baku yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama tahun 2016 sampai 2019. Berdasarkan metode purposive sampling diperoleh 37 perusahaan sampel dengan jumlah pengamatan sebanyak 121. Gambaran objek penelitian dapat dilihat pada slide. Analisis statistik deskriptif menunjukkan nilai pada variabel-variabel ini tersebar dengan baik karena tidak ada terdapat kesenjangan yang signifikan antara mean dengan standar deviasi. Tabel uji analisis statistik deskriptif dapat dilihat dalam slide. Selanjutnya uji asumsi klasik. Yang pertama ada uji normalitas. Hasil dari uji normalitas dengan menggunakan tes Kolmogorov-Smirnov menghasilkan nilai sebesar 0,115 di mana lebih besar dari tingkat signifikansi 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa data dalam pengujian ini terdistribusi normal. Lalu selanjutnya hasil uji multikolinearitas menunjukkan bahwa variabel independen yang terdiri dari variabel ukuran dewan komisaris, proporsi komisaris independen, dan proporsi komisaris wanita memperoleh nilai toleransi lebih besar dari 0,01 dan nilai VIF yang kurang dari 10. Maka dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat multikolinearitas pada variabel-variabel dan model ini layak digunakan dalam penelitian. Dan selanjutnya uji heteroskedastisitas diperoleh hasil uji Glatzer, koefisien parameter untuk variabel independen tidak ada yang signifikan secara statistik. Hal ini terlihat dari probabilitas signifikansi semua variabel di atas tingkat kepercayaan 5%. Maka dapat disimpulkan bahwa model regresi layak dan terbebas dari masalah heteroskedastisitas. Selanjutnya, hasil uji autokorelasi menunjukkan bahwa nilai Delben-Knudsen sebesar 0,980, di mana nilai tersebut berada di antara -2 dan +2, yang berarti tidak terdapat autokorelasi antar data berdasarkan urutan waktu, dan model regresi ini layak untuk digunakan. Selanjutnya, analisis regresi berganda. Dapat dilihat dari tabel nilai konstanta sustainability disclosure sebesar 0,338. Hal ini menunjukkan bahwa jika nilai variabel independen 0 atau konstan, maka sustainability disclosure akan bernilai 0,338. Begitu juga dengan variabel independen, dapat dilihat dari nilai koefisiennya, ukuran dewan komisaris berdampak terhadap kenaikan sustainability disclosure sebesar 2%. Sedangkan komisaris independen berdampak terhadap penurunan sustainability disclosure sebesar 18,3%. Dan proporsi komisaris wanita berdampak terhadap
peningkatan sustainability disclosure sebesar 0,02%. Selanjutnya, pengujian hipotesis. Yang pertama, hasil dari pengujian koefisien determinasi menghasilkan nilai adjusted R-square sebesar 0,079, yang berarti bahwa kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen adalah sebesar 7,9%, sedangkan 92,1% lainnya dijelaskan oleh variabel di luar penelitian. Selanjutnya, hasil pengujian statistik F memperoleh nilai signifikansi sebesar 0,05, yang mana nilai tersebut lebih kecil dari 0,05, dan nilai F hitung sebesar 4,444, di mana nilai tersebut lebih besar dari nilai F tabel, yaitu 2,68. Sehingga dapat disimpulkan bahwa ukuran Dewan Komisaris, proporsi komisaris independen, dan proporsi komisaris wanita secara simultan berpengaruh signifikan terhadap sustainability disclosure. Selanjutnya, hasil pengujian statistik T dapat dilihat dari nilai signifikansinya. Apabila nilai signifikansi berada di bawah 0,05, maka hipotesis diterima. Sebaliknya, apabila nilai signifikansi berada di atas 0,05, maka hipotesis ditolak. Berdasarkan hasil dari pengujian statistik T, maka didapatkan ringkasan hasil pengujian sebagai berikut. Bagian selanjutnya, bab 5, yaitu penutup. Kesimpulan dari penelitian ini, yang pertama, ukuran Dewan Komisaris berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan dalam Sustainability Report. Hal ini berarti banyak atau sedikitnya jumlah Dewan Komisaris dalam suatu perusahaan akan mempengaruhi kualitas laporan keberlanjutannya. Yang kedua, proporsi komisaris independen tidak berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan dalam Sustainability Report. Dengan demikian, jumlah Dewan Komisaris independen dalam suatu perusahaan tidak mempengaruhi kualitas laporan keberlanjutannya. Lalu yang ketiga, proporsi komisaris wanita tidak berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan dalam Sustainability Report. Hal ini artinya keberadaan wanita dalam keanggotaan Dewan Komisaris suatu perusahaan tidak mempengaruhi kualitas laporan keberlanjutannya. Selanjutnya, keterbatasan dan saran. Yang pertama, jumlah sampel yang digunakan hanya 121 observasi dikarenakan perusahaan yang menerbitkan Sustainability Report setiap tahunnya relatif sedikit. Diharapkan sampel untuk penelitian selanjutnya mungkin dapat diperluas ke perusahaan di jenis industri lain untuk mendapatkan hasil yang lebih menyeluruh. Lalu yang kedua, tahun pengamatan pada penelitian ini menggunakan periode 4 tahun, yaitu tahun 2016 sampai dengan 2019. Perbedaan hasil dan dari perbedaan tentang waktu dalam penelitian ini mungkin akan terjadi. Oleh karena itu, diharapkan penelitian selanjutnya dapat menambah rentang waktu dalam periode pengamatan agar dapat melihat kualitas laporan keberlanjutan dalam jangka waktu yang lebih panjang. Lalu yang terakhir, mekanisme corporate governance yang dijadikan variabel independen dalam penelitian ini ada 3, namun masih banyak mekanisme corporate governance yang dapat menyebabkan perbedaan dalam hasil penelitian, sehingga diharapkan pada penelitian selanjutnya dapat menambah variabel independen yang berbeda untuk menghasilkan keragaman dalam penelitian. Selanjutnya ada implikasi. Yang pertama itu bagi perusahaan, penelitian ini memberikan informasi tentang adanya pengaruh mekanisme corporate governance terhadap pengungkapan sustainability report, sehingga perusahaan dapat memaksimalkan penerapan corporate governance untuk lebih peduli terhadap keberlanjutan perusahaan dan meningkatkan kualitas keberlanjutan mereka. Lalu bagi investor, penelitian ini membantu investor untuk mempertimbangkan aspek-aspek yang perlu diperhatikan dalam berinvestasi, sehingga tidak hanya terpaku pada aturan ukuran moneter saja. Lalu selanjutnya bagi akademisi, penelitian ini menjadi acuan dari literatur mengenai hubungan antara mekanisme corporate governance dan pengungkapan sustainability report untuk penelitian yang akan dilakukan di masa depan. Sekian dari presentasi seminar hasil saya. Apabila ada kekurangan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.